Halo Sobat Anime, weekend lagi nih, Magic Emperor lagi. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah pertarungan pangeran pertama dari Gerbang Kaisar dengan 3 naga baik Tianyu. Demi merebutkan pil haram, Doi pun mendapatkan informasi dari bocah Lin Xuanfeng kalau ia telah dihajar habis-habisan oleh Yifan. Ya, memang Doi tidak dihajar langsung, tapi Yifan pun dapat memotong tangannya dari jarak ribuan mil, dan itu sungguh gila, yang membuat pangeran pun menjadi kesal dan tidak percaya dengan ucapan dari bocah Lin itu, karena itu sungguh tidak masuk akal. Ya, di sini pangeran pun juga merasakan sepertinya Yifan memang lawan yang layak untuk dirinya, yang membuat ia meminta kepada kroco-kroco yang ada di bawah kendalinya untuk segera pergi menyebar mencari di mana posisi Yifan, karena Doi ingin sekali menghajar orang itu. Ya, pangeran pun juga meminta kepada cucu dan juga teman-temannya untuk pergi memberitahu Yifan kalau dirinya akan menunggu Yifan di suatu tempat sekitar beberapa mil dari tempat ini jika Yifan memang memiliki nyali untuk bertarung dengan dirinya. Selain itu, jika Yifan berani datang dan dapat mengalahkan dirinya, ia akan menyerahkan pil haram ini. Sedangkan di tempat lain, di tempat Zaufan sendiri, Doi terlihat cukup kesal. Doi pun begitu kesal dengan situasinya saat ini, karena ternyata saat ini Yunhai menangkap beberapa orang dari keluarga Lin. Bukan membunuhnya, tapi di sini Yunhai malah merekrut mereka untuk menjadi bagian dari keluarga Luo. Dan itu tidak dapat diterima oleh Yifan. Karena bagi Yifan ini sungguh merepotkan, karena mereka ini, para kroco-kroco ini hanya akan memperlambat dirinya saja. Dan ia benar-benar kesal dengan Yunhai yang telah memilih jalan ini. Kekesalan Yifan pun ditambah lagi karena ternyata Doi cukup kesal terus-terusan disanjung oleh para kroco-kroco ini. Ya, mereka ini terus-terusan menyanjung Yifan yang dapat dengan sangat mudah menakut-nakuti binatang roh tingkat tinggi. Dan mereka juga cukup senang karena mereka merasa aman jika mereka berada di sisinya Zaufan. Dan perasaan-perasaan itulah yang sungguh membuat Yifan sangat-sangat tidak nyaman. Rasa-rasanya ini pingin gua tonjok aja nih. Hingga kekesalan Yifan pun memuncak dan meminta kepada kroco-kroco ini untuk diam dan berpikir atau menyebar pergi mencari kunci atau gate agar mereka dapat cepat-cepat pergi dari tempat ini. Dengan begitu, dirinya akan segera bebas pergi kemanapun tanpa harus melindungi kelompok kroco-kroco ini. Karena memang ini sungguh membuatnya jengkel. Ya, digeber oleh Yifan bukannya takut, tapi kroco-kroco ini malah terbakar semangatnya. Ya, Yifan pun juga berpikir selama kroco-kroco ini terus mengikutinya, ya, Doi hanya dapat berfokus untuk mencari jalan keluar untuk segera pergi, mencari kunci agar dapat terbebas daripada kroco-kroco ini. Dan untuk urusan pil haram lainnya, ya masih ada waktu lagi. Ya, itu akan menjadi suatu urusan kedua setelah menyingkirkan kroco-kroco ini, ujarnya mendumel di dalam hati. Namun di sisi lain, selama mereka terus berjalan, tekanan batin Yifan pun semakin memuncak ketika ia terus-terusan mendengar celotehan yang tidak penting itu dari para kroco-kroco itu, dan itu sungguh membuatnya rasa-rasa ingin jadi gila. Tapi tiba-tiba saja Yifan pun cukup terkejut ketika ada seseorang yang meletakkan sesuatu di kepalanya, dan orang itu adalah Ning yang berujar, "Kakak Zhao, ini untukmu. Jangan marah-marah lagi ya," ujar gadis mungil itu dengan senyum lembut di pipinya, yang membuat Yifan sebenarnya sungguh-sungguh kesal. Tapi Doi pun mencoba untuk tetap tersenyum di depan gadis mungil itu. Dan itu juga diamini oleh Yunhai. Ia merasa beruntung karena Ning ada di tempat ini bersama mereka. Jika tidak, sudah pasti para kroco-kroco ini bakalan dipenggal oleh Zaufan. Ya, jika tidak, kalau tidak dipenggal ya paling enggak tindakan kroco-kroco ini bakal ditindak disiplin. Yang artinya ya tidak jauh beda dengan masuk neraka. Karena memang untuk pelatihan yang diberikan oleh keluarga Luo itu adalah suatu pelatihan untuk menciptakan sosok monster. Ya, mereka para penjaga keluarga Luo akan mendapatkan suatu pelatihan hidup mati. Mereka semua akan dididik untuk menjadi sangat kuat, sekuat monster. Bahkan ketika ada seorang calon penjaga yang dapat selamat setelah melalui pelatihan ekstrim dari keluarga Luo, itu sungguh suatu berkah keberuntungan. Bahkan aku yang telah berlatih selama 3 tahun di bawah Martial Dugu, pelatihan keluarga Luo ini tidaklah kalah, bahkan lebih mengerikan dibandingkannya. Bahkan untuk memanusiawi para calon-calon penjaga keluarga Luo ini, aku harus sampai berdiskusi dengan kakakku agar pelatihannya dikurangi. Bahkan saat ini keluarga Luo juga sudah tidak lagi merekrut orang-orang baru, karena memang pelatihannya super duper mengerikan itu. Dan jika kakak Zhao juga tahu kalau aku telah merubah sedikit pelatihan dari calon-calon penjaga keluarga Luo, pasti Doi bakalan ngamuk.
Namun di sela-sela itu semua, tiba-tiba Ivan pun ternotis dengan sesuatu dan juga berujar, "Siapa di sana? Dan cepat keluar." Dan ternyata dari balik semak-semak itu muncullah dua orang, kakak beradik yang berujar, "Kakak Zaufan, ini aku." Ya, mereka berdua adalah tuan muda keluarga Dong. Ya, mereka berdua pun langsung disambut oleh Ning. Sedangkan untuk Ciwi ini, Doi pun masih saja kesemsem dengan Zaufan. Sedangkan untuk Ivan sendiri, Doi pun bodo amat. "Aing cool man," yang membuat gadis itu pun sedikit sedih di hatinya karena ia diacuhkan oleh sang pujaan hati. Lantas di sini Ivan pun juga berujar dengan bocah laki-laki itu dengan berujar, Apa kau tidak menemukan sekutu lainnya? Apakah kau datang ke tempat ini hanya ingin bergabung dengan kelompok kami yang lemah ini? Hah?" Tapi hal itu pun langsung dibantah oleh Ning. "Apa? Tidak. Bagaimana mungkin kelompok kita ini lemah, Kakak Zhao? Saat itu saja jumlah kelompok kita tidak lebih dari 100 orang, bahkan dapat melawan ribuan orang, Kakak Zhao. Ya, memang pada akhirnya kita harus kewalahan dan hampir saja kalah dengan keluarga hutan Harpy yang dipimpin oleh Lin Xuan Feng," ujar gadis kecil ini. Tapi di sini, dasar bocah kecil, kenapa kau malu untuk mengakui kalau memang kelompokmu itu cukup lemah? Kelompokmu ini sebenarnya hanya terdiri dari orang-orang lemah, sambut dari Ivan. Tidak Kakak Zhao, kita tidak lemah, hanya saja ini semua salahmu karena kau terlalu kuat. Tapi dengan adanya dirimu bersama kami sebagai pelindung benteng kami, aku rasa tidak ada alasan bagi kami untuk berpikir kalau kita ini lemah di dalam pertempuran. Mendengar itu semua hanya dapat membuat Ivan hanya dapat terdiam dengan ucapan omong kosong dari bocah kecil ini. Doi pun juga tidak tahu harus berkata apa lagi dengan gadis kecil ini. Ya, kenapa Ivan selalu anteng dengan Ning? Menurut Bang Jack di part pertama nih, Ning nih udah 2 kali mengorbankan nyawa untuk Ivan. Jadi Ivan ini agak-agak luluh lah gitu sama bocah ini. Oke, lanjut. Sedangkan untuk gadis kecil dari keluarga Dong, Doi pun cukup kesal. Kenapa dirinya tidak bisa dekat dengan Zaufan? Karena Doi iri dan juga ingin menjadi dekat, bisa bercanda, berserta gurau dengan Zaufan seperti apa yang dilakukan oleh Ning. Dan setelah itu semua, si kakak ini pun ia berujar kalau sebenarnya tujuan ia datang ke tempat ini untuk mencari Zaufan atas perintah dari pimpinan mereka, yaitu Cucu. Apa? Perintah dari Cucu. Bukankah seharusnya ia sedang pergi mencari kunci jalan keluar dari tempat ini dan juga pil haram? Lantas kenapa Doi harus mencari diriku? Tanya dari Zaufan. Ya, sebenarnya atau lebih tepatnya Pangeran Huang Fukitian lah yang mencari dirimu. Sebelumnya pangeran mendengar kalau kau telah memotong tangan dari tuan muda keluarga Lin. Kau memotong lengannya tanpa menunjukkan sosokmu, dan itu membuat pangeran ingin menantangmu untuk mengambil pil haram yang ada di tangannya saat ini. Pangeran juga berujar kalau ia ingin melihat apakah kau bisa mengambil pil haram yang ada di tangannya saat ini. Yang membuat Ivan pun lalu tersentak. Apa? Bocah itu memiliki pil haram? Jadi maksudmu bocah itu telah memiliki suatu tempat atau menyiapkan suatu tempat untuk bertarung denganku? Dan kau juga mengatakan kalau bocah itu telah menunggu jawabanku untuk tantangannya. Ini sungguh gila. Dan hal itu pun dibenarkan oleh bocah ini. Di sini tubuh Ivan pun juga gemetar. Ia juga tertawa lepas. Sepertinya aku tidak perlu lagi khawatir jika bertemu dengan orang-orang dari gerbang kaisar. Biarkanlah bocah itu menungguku di tempat itu. Dan untuk kalian semua, cepat pergilah mencari pil haram yang tersisa dan bawalah itu kepada diriku. Aku akan memberikan kalian hadiah yang luar biasa, ujar Ivan kepada seluruh kroco-kroco yang ada di tempat ini. Mendengar kalau Ivan tidak tertarik dengan pertarungan dengan pangeran, membuat bocah ini pun cukup terkejut. Lah, kau tidak ingin datang setelah ditantang oleh pangeran? Bukankah ini akan membuat kau dipanggil pengecut oleh orang-orang nantinya, Zaufan? Ini sebagai sekutumu, ini juga sungguh penting, Zaufan. Kita tidak bisa mengangkat kepala kita lagi, dan kita akan menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang lainnya nanti, tambah bocah ini. Dan untuk Ivan sendiri, Doi mah bodo amat. Ivan pun juga berujar, kau tidak perlu khawatir. Kau hanya perlu melaporkan aja jika kau tidak menemukanku. Ini cukup simpel, bukan? Jawab dari Ivan. Dan soal kehormatan yang kau katakan itu, sekarang ada sesuatu yang lebih penting lagi daripada itu semua. Ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan, bocah.
Tapi tenang aja, setelah aku mendapatkan semuanya, aku akan kembali lagi dan aku akan memberikan suatu tamparan keras kepada mereka semua. Dan kehormatan kita akan diselamatkan. Dan asal kau tahu, ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan kemenangan yang maksimal dan juga menyakitkan. Dan asal kau tahu, aku juga tidak pernah peduli dengan hal-hal bodoh tentang kehormatan itu. Karena aku memiliki sesuatu yang lebih penting luar biasa nantinya. Hahaha. Yang disambut oleh sorak-sorak dari para kroco-kroco yang ada di tempat ini. Mereka pun cukup sangat senang. Mereka sangat percaya diri dengan keputusan yang diambil oleh Zoufan. Karena bagi Zoufan sendiri, Doi tidak peduli. Doi juga berujar, hohoho, Wang Fu Qi Tian, kau pikir kau bisa menggunakan alasan kehormatan untuk memaksaku bertarung? Aku bahkan tidak peduli dengan hal bodoh seperti itu. Baiklah, lantas apa yang harus aku katakan kepada pimpinanku, yaitu Nona Cucu? Dan sepertinya Nona kami juga harus menahan amarahnya sedikit untuk sementara waktu. Hei, mendengar itu membuat Ivan pun cukup bingung dan bertanya, apakah Wang Fu menantang diriku? Dan jika aku tidak datang, apakah itu hanya akan membuat Cucu menjadi malu karena memiliki sekutu sepertiku? Lagi pula memang apa artinya penghinaan ini? Tanya dari Zoufan. Di sini bocah itu pun pada akhirnya menceritakan pertarungan yang dilalui oleh para sekutu-sekutu milik warga Luo. Dan ia juga awalnya mendapatkan suatu perintah dari Cucu untuk pergi mencari kunci agar mereka dapat keluar dari tempat ini dan segera pulang. Karena mereka merasa kalau mereka telah kalah di dalam event ini. Namun tantangan yang diberikan oleh pangeran itu, tantangan itu telah memberikan suatu cecahan harapan bagi aliansi ini. Tapi karena kau telah menolaknya, maka ya tidak, tunggu. Mereka telah memulainya, mereka telah memintanya. Mereka akan mendapatkan akhirnya. Dan untuk mereka yang telah berani mengganggu orang-orangku, mereka harus membayar mahal, harga yang sangat-sangat mahal, ujar dari Ivan. Sedangkan di tempat lain ada seseorang yang melaporkan situasinya kepada Cucu, yang membuat gadis cantik itu pun bertanya, Bagaimana? Apakah ada berita dari mereka tentang Zoufan ini? Tidak. Saat ini belum ada berita tentang apapun tentang Zoufan. Dan ini juga telah berlangsung selama 8 atau sekitar 9 hari, ujar Tian Yang. Tian pun juga berujar, jika ini terus berlanjut, ini akan merusak moral para pasukan mereka. Dan tidak ada suatu gunanya lagi event ini jika terus dilanjutkan. Di sini Tian pun juga menyarankan apakah lebih baik mereka ini untuk segera pergi dan pulang dari event ini. Tapi tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara seseorang yang datang dengan jumlah kelompok yang sungguh besar datang ke arah mereka. Dan di sini mereka berdua pun juga tidak asing dengan suara itu. Suara dari seseorang yang memang telah mereka tunggu-tunggu. Dan ternyata suara itu berasal dari rombongan keluarga Luo yang dipimpin oleh Zoufan. Mendengar itu dan juga melihat rombongan itu datang membuat Tian begitu senang dengan antusias. Doi pun juga begitu sangat senang melihat rombongan itu datang. Tapi di sini Tian memang kampret. Doi pun melewati Ivan begitu saja dan langsung memeluk Ning yang ada di belakang Ivan. Doi pun begitu khawatir dengan Ning dan juga mengabaikan Ivan. Dan itu sungguh menyebalkan. Padahal jika tidak ada Ivan, bocah Ning itu sudah dapat dipastikan bakalan menjadi mayat. Setelahnya, bocah itu pun juga menghampiri Cucu dan berujar, Nona, aku telah menemukan Zoufan sesuai dengan perintah Anda. Ya, di sini tanpa basa-basi, Cucu pun juga berujar kepada Ivan, apakah kau tahu kenapa kami mencari dirimu? Ya, di sini Ivan pun sempat terdiam sejenak dan pada akhirnya ia hanya berujar, ya, aku tahu. Ya, jika kau sudah tahu, lantas apa yang kau tunggu? Cepatlah pergi. Sambut gadis cantik itu dengan dinginnya. Lantas di sini Cucu pun juga menambahkan, saat ini sudah saatnya bagi dirimu untuk menjalankan tugasmu sebagai sekutu kami. Tambah gadis cantik itu dengan dinginnya pula. Jaim banget cewek. Oke, lanjut. Di sini Ivan pun sebenarnya ingin berkata sesuatu, tapi ya pada akhirnya Doi hanya dapat kembali menutup rapat mulutnya dan langsung pergi meninggalkan mereka semua. Ya, Ivan pun pergi tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada Cucu. Sedangkan untuk Ivan sendiri, Doi pun sebenarnya ingin berbicara panjang lebar. Tapi ya sudahlah, begini juga tidak apa-apa. Hubunganku sebatas aliansi juga tidak buruk. Justru ini semakin memudahkan diriku untuk dapat memutuskan suatu hubungan dengan gadis itu. Ini adalah langkah yang sangat bagus, ujar Ivan di dalam hatinya.
Sedangkan untuk cucu sendiri, Doi pun begitu kesal. Doi sangat-sangat kesal. Doi begitu geram dengan sikap dingin dari Ivan yang tidak mengatakan apapun kepada dirinya dan langsung pergi-pergi begitu saja. Dan itu juga disambut oleh Dandan yang berujar, "Nona, sikap Anda kepada Bebek itu bukankah terlalu dingin dan terkesan galak?" Mendengar itu, di sini Dandan pun langsung disemprot. Bocah, asal kau tahu, orang itu sungguh tidak punya hati dan ia juga tidak pantas untuk mendapatkan suatu perhatian dengan baik. Selain itu juga, berhentilah memanggil orang itu dengan sebutan kesayangan. Orang itu tidak pantas untuk mendapatkan panggilan itu. Sedangkan untuk Tian dan juga Ning, di sini Ning pun menceritakan tentang apa yang telah ia lalui. Doi menceritakan kalau kakak Zaufan tiba-tiba saja turun dari langit dan langsung menyelamatkan mereka. Bahkan Ivan pun juga telah memotong tangan dari Lin Xuan Feng. Dan selama ada kakak Zaufan, kami tidak perlu khawatir, ucap gadis mungil itu. Hilih kintil. Meskipun bocah itu memang jago, tapi temperamennya kan buruk. Kalian sungguh dapat menahan temperamennya. Hilih, jawab dari Tian. Temperamen kakak Zaufan tuh baik kok. Dia sungguh lembut dan juga mudah didekati. Meskipun ya kadang-kadang ia suka marah-marah, tapi ya emosinya juga mudah kok untuk diredam. Kami semua juga bisa menjadi akrab dengan dirinya. Sambut gadis imut ini lagi. Yang membuat cucu yang mendengar itu semua tambah murka. Gimbek. Bocah itu bisa senyum dan bersikap lembut kepada orang lain. Tapi kenapa sikapnya kepadaku malah sangat dingin? Ucap gadis cantik ini dengan geramnya. Melihat sikap cucu, di sini bocah ini pun juga berujar, "Nona, ada satu hal yang ingin aku katakan, tapi aku juga bingung ini mau ngomongnya gimana." Apa maksudmu? Cepat katakan, sambut dari cucu ini. Ya, Nona, saya bukan orang pintar, tapi menurut saya ini cukup lihai dalam menilai seseorang, terlebih antara hubungan wanita dan juga pria. Dan menurut pandangan saya, meskipun Zaufan selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, tapi hanya ada 3 orang wanita saja di mata orang itu yang menarik perhatiannya. Hal ini pun mungkin saja Zaufan sendiri juga tidak menyadarinya. Ya, lanjut, ucap dari cucu yang penasaran. Menurutku, untuk 3 wanita itu, yang pertama adalah Nona Yunxiang, Nona Ning, dan juga Anda, Nona Chu. Selain kalian bertiga, Zaufan tidak pernah sekalipun melirik wanita lain, termasuk adikku sendiri. Tapi kenapa? Kenapa aku ada di urutan ketiga? Ujar cucu dengan aura membunuhnya. Tunggu Nona, tunggu. Ini tidak ada hubungannya dengan urutan posisi yang ada di hatinya Nona. Ini hanya persepsiku aja Nona. Gini loh Nona. Dari yang aku lihat, sikap Zaufan kepada Nona Yunxiang itu seperti sikap rasa hormat dan juga tanggung jawab. Layaknya seorang keluarga yang saling melindungi. Bisa dikatakan Zaufan itu memperlakukan Nona Yunxiang hanya sebagai keluarga dan tidak sebagai pasangan pria dan juga wanita. Dan untuk Nona Ning, gadis itu adalah wanita yang sangat polos dan juga naif. Itu merupakan suatu tipe wanita yang sungguh langka. Menurutku, Zaufan itu menganggap Nona Ning hanya sebagai adik perempuannya. Dan rasanya cukup sulit kalau mereka memiliki suatu hubungan asmara. Tapi menurutku, untuk Anda sendiri Nona, walaupun Anda memiliki status dan juga kedudukan yang sangat tinggi, tapi sikap yang ditunjukkan Zaufan kepada Anda mungkin ini sedikit berbeda. Mungkin ini lebih terlihat sebagai apa? Ucap gadis cantik itu yang tidak sabaran. Ya, hal itu pun seperti sikap seorang suami yang telah didominasi oleh istrinya. Mendengar itu membuat cucu pun langsung merona salting. Apa? Sikap bocah itu? Sikap seorang suami yang terdominasi oleh istrinya? Jadi bocah itu tipe suami takut istri gitu? Ujar cucu dengan raut wajah yang memerah dan rahimnya yang terus menghangat. Mas, rahimku hangat. Dan untuk Ivan sendiri, setelah ia pergi menuju tempat yang telah ditentukan oleh pangeran, Doi tidak menemukan di mana pangeran berada, tapi Doi menemukan para kroco-kroco lainnya yang membuatnya lalu tersenyum jahat dan BAM! Doi pun mendarat tepat di tengah-tengah para kroco-kroco itu dengan aura membunuh di sekujur tubuhnya. Di sini Ivan pun juga berujar, Aku kesini sebagai respon atas tantangan dari kalian untuk mengambil kembali pil haram itu. Lantas, di mana bocah itu? Ujar Ivan kepada salah seorang kampret yang ada di tempat ini. Dengan tubuh yang gemetar dan suara yang terbata-bata, di sini bocah itu berujar, melihatmu tidak muncul selama beberapa hari, Tuan muda pergi. Tuan muda pergi bersama para tuan muda yang lainnya.
mereka pergi mencari pil haram yang lainnya. Bagaimana kalau Anda menunggu sejenak? Oh, jadi apakah artinya kalian di sini ingin menahan diriku? Tidak tuan, tidak tuan, sambut para kroco-kroco itu. Di sini Ivan pun juga berujar, aku saat ini sungguh emosi. Jadi konsekuensinya akan sungguh serius jika kalian bermain-main dengan diriku. Dan asal kalian tahu, aku sungguh ingin membunuh. Aku ingin membunuh seseorang. Dan siapa di antara kalian yang ingin aku bunuh? Ujar Ivan dengan aura membunuhnya yang luar biasa meluap-luap. Tuan Muda Zhao, kami ini hanyalah para kroco-kroco. Takutnya jika Anda membunuh kami, itu hanya akan merendahkan status Anda, Tuan Muda. Tiba-tiba, wah! Si kampret yang berbicara itu pun langsung mati. Hihihihi. Ada satu hal yang harus kalian pahami. Tujuanku datang ke tempat ini adalah untuk membunuh kalian semua. Karena aku memang menginginkannya. Bam! Setelah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa di minggu depan. Dan untuk Magic Emperor kita nih udah mentok sama RAW-nya nih. Jadi update-nya memang seminggu sekali mengikuti RAW-nya. Yang gak ngerti RAW itu kayak bahasa Cinanya lah gitu. Udah mentok gitu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!